para Bapak Uskup yang terkasih, rekan-rekan imam, biarawan, biarawati, ibu bapak, saudara-saudari, keluarga yang terkasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Kata-kata Yohanes dalam suratnya yang pertama menyadarkan kita betapa kita dicintai dan dikasihi oleh Tuhan dalam segala perjuangan hidup kita. Kasih Allah menjadi dasar persatuan dan persaudaraan, dan Yesus memohonkannya sebelum kematiannya. Ada sebuah pesan yang mendalam, betapa guru mencintai murid-muridnya, dan betapa pengalaman dikasihi harus bisa mempersatukan komunitas para murid yang ditinggalkan Yesus itu. Bapak Uskup Cherubim adalah seorang gembala sejati yang melewati setiap tahap hidupnya dengan penuh kasih, dan ia menyadari betapa pengalaman dikasihi oleh Allah harus dibagikan dan dirayakan dalam persaudaraan iman penuh pengampunan. Bapak Uskup Cherubim menggembalakan dan mengajar dalam kuasa gereja, dan ia tetap berdoa selalu agar iman Katolik tidak boleh dipecah-pecahkan oleh sikap dengki dan egois, sikap amarah dan benci. Bacaan pertama sungguh selaras dengan Injil suci, bahwa sebagai anak-anak Allah kita harus hidup dalam semangat pengampunan. Kita sungguh sangat berduka atas pengalaman kematian dalam diri uskup kita yang terkasih. Uskup Emeritus Monsinyur Gerulfus Cherubim Parera SPD telah pergi, dan hatinya yang begitu luhur mulia meneguhkan iman kita betapa seperti Yesus ia menghendaki supaya mereka semua menjadi satu. Ini sebuah doa yang menjiwai seluruh ziarah panggilannya, melewati lorong-lorong pengabdian dengan hati yang penuh kasih, mulai dari Seminarius ke-12 Kisol, dosen APK Ruteng, Provinsial SPD Ruteng, Uskup Wetebula, hingga Uskup Keuskupan Maumere. Alumni Seminari Kisol pada masa pengabdiannya selalu mengenang Uskup Cherubim sebagai seorang ayah yang baik dan tegas, seorang guru dan sahabat yang tak terlupakan. Pada masa senja hidupnya, ia selalu bersuka cita ketika mengenang lembah Kisol, tempat beliau mengalami cinta kasih Kristus dalam panggilan hidupnya. Ia dikenal sangat baik oleh umat Manggarai yang mengenal dan mengalami kasih pada masa pengabdiannya. Demikian pun dengan Tanah Sumba dan Sika, di tempat ia menjadi gembala, dan dengan penuh kasih mengimani ajakan Yesus agar persatuan dan persaudaraan menjadi roh yang menggerakkan dan membaharui hidup iman umat. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, kematian demi kematian kita saksikan, kita dengar dan kita alami dalam kehidupan kita setiap hari, mulai dari orang-orang yang kita kenal dan kasihi hingga orang-orang yang tidak kita kenal. Pengalaman kematian dalam hidup ini adalah sebuah pengalaman yang unik dan khas, ketika kita disadarkan pada batas atau akhir dari segala yang kita miliki dan yang kita cita-citakan, batas dan akhir dari segala penderitaan dan suka duka kita di dunia yang fana ini. Kematian tidak dapat dielak dan dihindarkan. Kita hanya menantikan saat, tempat, dan cara yang unik untuk masing-masing kita. Pertanyaan paling penting, apakah kita telah mempersiapkan kematian kita dengan penuh rahmat? Apakah kita telah menjadikan iman akan Kristus sebagai jalan untuk menerima setiap pengalaman kehilangan, termasuk kematian,
sebagai anugerah kasih Allah yang menyelamatkan. Kematian Uskup Emeritus Monsinyur Cherubim, Bapak, sahabat, dan saudara kita ini pun membawa kita pada iman yang menghantarkannya pada kebahagiaan sejati, terutama karena ia hidup dalam cara hidup Yesus dalam segalanya, berserah pada Yesus. Di tengah perkabungan kehilangan sosok Bapak Uskup Cherubim ini, kita diteguhkan oleh sabda Yesus sendiri, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Bapak Uskup Cherubim menjadi sosok gembala yang memiliki kedalaman iman yang mengagumkan. Ada senyum manis yang terpancar dari sukacita iman yang selalu diyakininya harus dibagikan dan disebarkan di tengah dunia yang larut dalam keputusasaan dan kehilangan harapan. Ada sikap mendengarkan yang luar biasa kepada siapa saja yang ia jumpai, tidak sekedar basa-basi sebuah perjumpaan, tetapi sungguh karena ia ingin kasih Allah masuk dalam hidup manusia dan membaharui optimisme harapan yang mencerahkan. Umat Allah sungguh merasakan kehangatan persaudaraan. Demikian pun para imamnya ketika berjumpa dan berbagi kisah sebagai saudara dalam imamat. Ia menyapa dengan cinta, tersenyum dan merangkul umat gembalaannya, sesuatu yang sangat dalam, menyentuh dan meneguhkan panggilan satu sama lain. Ia mencintai keheningan dan selalu berdoa dan terus berdoa. Jalan hidup setiap murid dan terutama Rasul Kristus adalah sebuah peralihan kehidupan yang menakjubkan. Ketika para rasul sungguh mengalami betapa Kristus tidak saja hidup dalam kenangan manusia biasa, namun lebih dari itu, Kristus telah menyempurnakan dan menguduskan kehidupan manusia melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Inilah misteri kehidupan yang mengagumkan. Betapa Kristus mengubah hidup kita menjadi lebih berarti, bukan untuk menjadi lebih kaya dan lebih berkuasa, atau menjadi lebih terkenal dan lebih hebat, melainkan menjadi lebih setia dalam kasih serta menjadi berbelas kasih dalam kehidupan setiap hari. Hal inilah yang ditampilkan oleh Uskup Cherubim, seorang gembala sejati yang berkurban bagi orang-orang kecil. Kehidupannya pun dibaktikan bagi gereja dalam ketulusan dan kesetiaan, dalam sikap mendengarkan yang sangat kuat, dengan sikap penerimaan pada setiap orang yang datang kepadanya. Karakter kegembalaannya lahir dari sebuah sikap iman yang kokoh, tidak terjebak dalam godaan popularitas semu dan dangkal, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk melayani dan mengabdi sesama yang menderita dan berkekurangan. Kekuatan, prestasi, dan jabatan dalam kekuasaan dunia menjadi lebih berarti ketika dimurnikan dan dipersembahkan dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus sendiri. Ibu bapak, saudara-saudariku terkasih, percayakah kita pada kasih Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut? Yakinkah kita pada kuasa tubuh dan darah Kristus melebur kefanaan kita dan membangkitkan kita dari kematian yang abadi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi begitu penting di tengah zaman dengan segala kemajuannya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ada dua hal penting yang boleh kita hayati. Pertama, Bapak Uskup Cherubim mengajak kita untuk bersatu dan bersaudara agar dapat berbagi berkat. Hidup adalah berkat dan rahmat yang harus disyukuri, apapun status dan jabatan kehidupan kita. Kedua, Bapak Uskup Cherubim mendorong kita
untuk memperjuangkan rekonsiliasi penuh kasih di tengah perang ambisi dan prestasi. Pertobatan dan pengampunan adalah jalan untuk lebih dekat pada cinta Allah yang rahim dan berbelas kasih. Seringkali kebencian dan kemarahan begitu kuat menguasai hidup kita, sampai kita lupa memiliki hati yang rahim dan berbelas kasih seperti Yesus Sang Guru kita. Kematian akan menjadi kebangkitan yang mengagumkan bila kita membawa pertobatan dan pengampunan dalam hidup kita, dan kita perjuangkan selagi kita masih hidup di dunia yang fana ini. Kita memang bersedih atas setiap pengalaman kematian, namun kita harus berjuang untuk berkat dan cinta Allah yang melimpah karena pertobatan dan pengampunan dari Allah sendiri. Kehidupan kita adalah berkat yang mesti terus-menerus disyukuri. Tidak saja keberhasilan, juga kegagalan dan kerapuhan hidup kita. Murid-murid Yesus pun harus jatuh bangun untuk bisa memahami misteri kerahiman kasih Allah, sampai mereka harus menjadi tanda yang menyelamatkan dan membebaskan dunia yang dibelenggu oleh kekuatan kebencian dan amarah. Kematian kita pun kelak ada di dua pintu yang berbeda. Pada pintu yang lebar dan penuh kenikmatan, ataukah pada pintu yang sempit, penuh derita dan perjuangan iman. Kita harus menentukan pula, apakah kita mau mempersiapkan kematian dengan penuh rahmat, ataukah kita mau terjebak dalam kematian yang hampa, tanpa makna dan penuh kegelapan. Bapak Uskup Kerubim, orang tua dan saudara kami terkasih, selamat jalan. Tuhan Yesus menanti senyum manismu di surga abadi. Bunda Maria menunggu kedatanganmu yang selalu menerima setiap orang dengan cinta kasih. Semoga Tuhan memberkati perjalananmu kembali kepada Bapa yang baik hati. Tuhan memberkati kita.